Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Rabu siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus fitnah sejak 2019. Rabu siang, Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ke kantor Kejari Jaksel. 2019 lalu, Sylvester Matutina dilaporkan keluarga Yusuf Kala atas kasus dugaan fitnah. Kasus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun. Setelah Sylvester banding, hasil putusan banding hingga kasasi, Sylvester Matutina dinyatakan bersalah dan masa hukuman ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan. Menurut Roy Suryo, hasil putusan kasasi hingga kini belum dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun Saudara, terkait hal ini kami juga sudah meminta keterangan Sylvester Matutina terkait tudingan yang diberikan Roy Suryo. Sylvester menjanjikan akan memberikan keterangannya pada segmen lain di Kompas Petang. Kami harap Anda akan tetap bersama kami. Di sisi lainnya, Saudara, politisi Partai Demokrat Yan Harahap menanggapi ucapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menduga ada orang besar di balik tudingan ijazahnya palsu dan masih diproses di ranah hukum. Yan menilai pernyataan Jokowi sebagai mantan kepala negara tidak elok karena mengarah ke insinuasi atau tuduhan tersembunyi. Terkait tudingan orang besar yang disampaikan Jokowi, Demokrat menyatakan pernyataan Presiden ke-7 RI itu menunjukkan lemahnya argumen atas kasus yang menjeratnya selama ini. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menilai masalah akan selesai jika ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Nyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas, ya, seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Tuduhannya menuduh orang tapi tidak percaya diri, menuduhnya diam-diam gitu loh. Jawab bahwa tinggal tunjukkan saja, selesai perkara. Semua adem, tentram, dan damai Indonesiaku. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh maupun partai politik terkait isu ijazah palsu, terutama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang santer disebut dalam berbagai dugaan. Jokowi pun membantah Presiden ke-6 SBY terkait dalam masalah ini.